keduanya masih bisa berkencan di tengah kesibukan syuting dan penampilan aespa. Tapi semua orang menawan dan ada banyak lagu bagus, jadi silahkan periksa atau silahkan kepoin. Sayangnya, 4 langkah pertama sebenarnya adalah versi salinan dari bagian chorus Treasure dari BOMB. Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana grup dance cover asal Vietnam yang baru-baru ini menuai kritikan dari para netizen, terutama dari para penggemar Treasure yang dikenal dengan sebutan Treasure Maker. Kenapa mereka mendapatkan kritikan? Karena mereka dituding melakukan plagiat terhadap dance-nya Treasure. Dan Yorobun pada akhirnya dikenakan tuduhan ini, hashtag #WUnitRespectTreasure itu mulai naik atau mulai trending. Dan salah satu perwakilan dari fans Treasure dari Vietnam mengunggah kronologi lengkapnya. Dan langsung aja kita bacakan seperti apa kronologi yang sudah dibagikan oleh para penggemar. Kami meminta tindakan dari WUnit. Baru-baru ini, Tarantan Hai, salah satu anggota kru K-pop cover dance dari Vietnam bernama WUnit, bersama dengan rekan-rekan krunya telah melakukan serangkaian tindakan tidak hormat terhadap Teomi Vietnam dan juga Treasure. Mengingat kru ini mendapatkan banyak manfaat dengan view YouTube mereka dari mengcover lagu Treasure, apalagi saat mereka menjadi runner-up kontes cover MMM, kami menghimbau Teomi di seluruh dunia untuk berhenti mendukung video cover kru ini sampai mereka mengambil langkah yang lebih kuat untuk mengatasi situasinya di bawah ini. Sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2023, seorang TikToker atau penari Vietnam bernama Tarantan Hai atau singkatnya adalah Hai, anggota kru WUnit, mengunggah video koreografi tidak resmi, di mana ia mengaku menciptakannya sendiri untuk sebuah lagu yang disebut Chow Vin Tui di TikTok. Setelah itu, tarian ini menjadi viral dan dikenal luas sebagai ciptaan Hai di Vietnam. Sayangnya, 4 langkah pertama sebenarnya adalah versi salinan dari bagian chorus Treasure dari BOMB. Meski diingatkan di kolom komentar dan mengaku terinspirasi dari BOMB di bagian kredit video, Hai tetap hanya mencantumkan namanya saja. Saat dia dikritik atas tindakannya ini, rekan-rekannya di WUnit memutuskan untuk menunjukkan dukungan dengan menyerang Teomi Vietnam dengan komentar negatif, sikap menentang, dan juga meremehkan upaya penciptaan Nova, kreasi asli tarian tersebut. Kemudian di bawah tekanan dari Teomi Vietnam dan juga penggemar K-pop pada umumnya, Hai bersama dengan krunya harus meminta maaf atas tindakan mereka dan menghapus videonya pada tanggal 24 Januari 2024. Update atau pembaruan konteks, sebelumnya ia mengatakan hal ini dalam permintaan maafnya. Selama minggu pertama setelah diunggah, ia tidak dapat mengingat pembuat aslinya, sehingga video tersebut belum diketahui secara luas, sehingga tidak ada yang mengingatkannya tentang hal tersebut. Setelah itu menjadi viral dan barulah ada yang memberitahunya tentang BOMB. Namun katanya setelah 7 hari, pengguna tidak bisa mengedit caption videonya. Artinya dia tidak bisa menambahkan Nova di kredit, sehingga dia harus menyebutkan asal-usul tarian tersebut di kolom komentar. Kenyataannya adalah tidak sampai 7 hari setelahnya, tapi langsung saat video baru diupload, banyak sekali loh Teomi yang telah berkomentar, tetapi dia bersikeras untuk hanya mencantumkan namanya di kredit dan menghapus komentar tersebut. Pada periode ini, dia masih dapat mengeditnya, tetapi memilih untuk mengabaikannya dengan mengatakan bahwa jika 90% dari tarian tersebut adalah ciptaan saya, apakah saya benar-benar harus mencantumkan nama orang lain di bagian kredit? Dan komentar ini dianggap sebagai sikap yang tidak mau. Setelah meminta maaf, Hai tampaknya tidak benar-benar menyesal. Dia memposting komentar yang mempermalukan nama Treasure sebagai Treasure. Kata yang disensor ini menunjukkan kata kerja sua yang berarti kulit dan sering digunakan untuk menggambarkan kata-kata kotor dalam bahasa Vietnam. Dia juga mengikuti atau mengadakan live streaming yang penuh kebohongan dan mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya salah dalam situasi ini. Tapi dia tahu kapan harus diam, yang menunjukkan bahwa permintaan maaf tersebut tidak tulus dan hanya dilakukan sampai akhir argumen. Ia pun mengaku sangat sopan dan bersedia menangani situasi tersebut dengan damai. Namun kemudian Teomi menyerangnya dengan agresif. Well, dari kronologi tadi kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, kenapa banyak banget dari Teomi yang mengkritik grup dance cover yang satu ini, terutama kepada salah satu membernya. Yang pertama adalah tidak mencantumkan kredit. Meskipun dia sudah membuat 90% koreografinya ya teman-teman, tapi kan 10%-nya juga ada kerja keras dari orang lain ya.
ya tetap kita harus memberikan kredit kepada dia. Kredit itu adalah bukti bahwa kita menghargai kerja keras mereka. Terus yang kedua adalah tentang bagaimana dia yang seperti menggunakan kata-kata yang tidak sopan menyebutkan nama Treasure. Yang mana kata yang digunakan untuk merubah nama Treasure ini pas saat komen tadi itu kerap kali digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kotor. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana permintaan maafnya yang dianggap tidak tulus. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan ya Bun, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang secret number, terutama tentang bagaimana komentar-komentar dari netizen Jepang usai menyaksikan bagaimana penampilan secret number yang di K-Style Party. By the way, di sini mungkin ada teman-teman yang baru keluar dari goa dan juga belum tahu apa-apa. Kayaknya nggak mungkin sih, nggak tahu, pasti udah pada tahu banget. Jadi guys, pada hari Minggu tanggal 26 Februari ini, salah satu acara K-pop yang diselenggarakan di Jepang bernama K-Style Party 2024 telah digelar. Acara ini diadakan di Ariake Arena, Tokyo, dan menghadirkan beberapa artis K-pop seperti Promise Nine, Billy, Tempest, Rise, dan juga Secret Number. Dalam acara tersebut, Secret Number membawakan 5 lagu mereka. Lagu-lagu yang dibawakan antara lain adalah pertama, Hoodies versi Jepang, kemudian Like It Like It, terus yang ketiga adalah Slam, yang keempat Doxa, dan yang kelima adalah Cut That Bomb versi Jepang. Dan setelah tampil ya, para member Secret Number banyak banget mendapatkan apresiasi ataupun pujian dari para penonton-penonton yang ada di sana, terutama dari netizen-netizen Jepang. Dan Yorobun, seperti inilah beberapa screenshot dari komentar-komentar netizen Jepang melalui Twitter. Coba kita baca ya, seperti apa komentar-komentar mereka. Aku sama sekali nggak tahu Secret Number, jadi aku tidak berteriak sebanyak itu. Tapi di tengah jalan, Minji sangat emo sehingga aku akhirnya menjadi penggemar. Jadi sebelum tahap akhir, aku berkata, Minji! Ketika saya berteriak, mereka menertawakan saya dan membuat saya berpikir orang ini sangat sukses. Alright, saya jatuh cinta dengan Secret Number. Musiknya kuat, saya suka lagu-lagu idol sebelumnya dan lagu-lagu Jepang terbaru. Penasaran apakah Secret Number populer di luar negeri? Reaksi dari luar negeri luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan baik, tapi terutama Cut That Bomb itu benar-benar cemerlang. Secara serius, Secret Number memiliki jumlah penggemar paling sedikit, tapi menurut saya semangat masing-masing penggemar lebih besar daripada penggemar lainnya. Layout Secret Number memiliki kaki yang sangat panjang. Saya akan senang jika banyak orang menyukai Secret Number berkat pengalaman hari ini. Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Jepang, saya suka nomor rahasia dari Cut That Bomb, tapi hari ini adalah hari pertama kalinya saya melihat penampilan mereka di K-Style Party. Tweet ini ingin mengatakan bahwa saya berharap mereka mendapatkan lebih banyak pengakuan di Jepang. Leah-chan terlalu imut, sepertinya Secret Number tidak terlalu diketahui. Tapi semua orang menawan dan ada banyak lagu bagus. Jadi silahkan periksa atau silahkan kepoin. Saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Saya akan mendukung mereka mulai sekarang. Pertarungan nomor rahasia. Secret Number. Sekali lagi, saya terkejut dengan kemahiran bahasa Jepang Minji. Dia berbicara dengan normal dan sangat lancar, menggunakan kata-kata yang digunakan oleh orang Jepang. Yaps, bener. Minji emang benar-benar pasti banget sih guys bahasa Jepang. Dan bahkan kalau tidak salah, dia juga punya beberapa teman idol yang berasal dari Jepang. Kalau tidak salah, Hitomi X Aizuan temenan juga sama dia. Terus Kawaguchi Yurina yang kemarin ikut Girls Planet itu juga temenan sama Minji. Dan bahkan kalau tidak salah, Minji juga berpartisipasi dalam lagu debutnya Yurina. Ya nggak sih guys? Entar kalau salah koreksi ya di kolom komentar. Secret Number-chan, senang bertemu denganmu. Saya hanya mengenali anggota Jepang, Leah-chan. Semua orang sangat lucu. Minji-chan mungkin dia tersenyum dan pandai menyanyi, dan dia adalah tipe favoritku. Aku menyukai cara Leah yang gagah dalam memprovokasinya. Komprehensi bersama sangat bagus karena Anda bisa belajar tentang kehebatan guru lain yang tidak bisa Anda ketahui sama sekali. Gadis Jepang di Secret Number pandai menari dan karakternya sangat baik, seperti kakak perempuan, dan gadis Jepang di event. Keren. Well, Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Jepang. Yang mana banyak banget dari mereka yang mengatakan bahwa, oh aku tertarik nih sama mereka. Lagu mereka bagus ya, dan ini yang membuat mereka juga tertarik untuk kepoin Secret Number lebih dalam. Wow, amazing banget. Adapun Secret Number itu sudah membuat sebuah postingan di Twitter. Nah, di postingan ini mereka seperti mengucapkan terima kasih kepada para Loki. Coba kita baca terjemahannya, ini dalam bahasa Jepang dan juga Korea ya guys. Loki, hari ini yang terbaik. Terima kasih atas dukungan dan juga kerja keras Anda. Sampai jumpa lagi. Dan Yorobun, gimana nih pendapat kalian setelah menyaksikan bagaimana penampilan Secret Number di K-Style Party? Entar komennya di kolom komentar. Next Yorobun, kita akan masuk ke informasi berikutnya. Ini ada breaking news. Datangnya dari Karina Aespa dan Lee Jae-wook yang dikabarkan dating oleh Dispatch. Wow, cukup mengejutkan banget sih beritanya. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari yang lalu, Dispatch merilis foto kencan sekaligus kisah bagaimana Karina dan juga Lee Jae-wook memutuskan untuk menjalin hubungan percintaan. Menurut laporan eksklusif dari Dispatch, sebelumnya untuk Karina dan Jae-wook sempat menghabiskan waktu bersama di penghargaan busana Prada pada tanggal 14 Januari yang lalu.
Keduanya masih bisa berkencan di tengah kesibukan syuting dan penampilan aespa. Dispatch juga mendapatkan keterangan nih dari sumber dalam yang mengatakan, menurutku wajar sih kalau mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka jatuh cinta sejak pertama kali bertemu di peragaan busana. Dan meskipun Karina saat ini tinggal di asrama aespa, keduanya bisa menikmati kencan bersama kapanpun mereka punya waktu. Karina biasanya bertemu dengan Jae-wook di sekitar tempat tinggal sang aktor. Karina terlihat di dekat rumahnya Jae-wook saat larut malam. Dan terbaru, baik agensinya Karina aespa dan juga Jae-wook sudah merilis sebuah pernyataan. Kita mulai dulu ya melihat bagaimana pernyataan dari agensinya Karina aespa yaitu SM Entertainment. Kepada outlet media Choi News 24, mereka mengatakan seperti ini guys, kami sedang memeriksa laporannya. Dan untuk agensinya Jae-wook yaitu CGES Studio juga memberikan statement serupa teman-teman. Mereka mengatakan bahwa mereka baru saja melihat artikelnya dan sekarang lagi memeriksa laporan tersebut. Kesimpulannya adalah baik kedua agensi ini tidak membantah dan juga tidak membenarkan bagaimana rumor yang satu ini. Sementara itu, kalau kita berbicara mengenai pertemuan dari Karina aespa dan juga Jae-wook di penghargaan busana, mungkin udah banyak banget dari teman-teman yang sudah tahu tentang hal tersebut. Dan tadi juga sempat kita singgung ya guys. Jadi ceritanya pada tanggal 14 Januari nih, Prada mengungkapkan koleksi pakaian pria musim gugur atau dingin 2024 melalui penghargaan busana yang diadakan di Milan. Acara tersebut mengundang beberapa bintang industri hiburan lo guys, termasuk aktor Jae-wook dan juga Karina dari aespa. Dan ketika netizen melihat mereka berdua menghadiri acara Prada, sudah banyak dari netizen yang berharap setidaknya ada interaksi di antara mereka. Dan penggemar cukup beruntung bisa mendapatkan banyak interaksi antara keduanya pada kala itu. Kebahagiaan yang dapat para penggemar adalah ketika melihat Jae-wook dan juga Karina duduk bersebelahan dan terus mencapai puncaknya saat mereka melihat lebih banyak interaksi sepanjang pertunjukan. Bahkan ada momen ketika Karina mengeluarkan kartu pemimpinnya ketika kamera bergerak ke arah keduanya dan langsung meminta Jae-wook berpose di depan kamera yang juga diikuti oleh Jae-wook. Keduanya pun terlihat ngobrol saat acara berlangsung. Jae-wook juga terlihat sekali lagi membuktikan dirinya sebagai seorang pria sejati sepanjang interaksinya dengan anggota aespa tersebut. Aktor Alchemy of Soul ini tidak hanya terlihat menyerahkan kursinya kepada Karina ketika dia menyadari bahwa Karina tidak memiliki tempat duduk, tetapi juga dengan sopan meminta maaf kepada Karina di akhir acara ketika dirinya harus meninggalkan acara itu terlebih dahulu. Sementara para penggemar tidak bisa berhenti berbicara tentang betapa cocoknya keduanya dalam energi satu sama lain, mereka dikejutkan oleh visual Jae-wook dan Karina aespa di acara tersebut. Pada kala itu, banyak juga yang mengatakan bahwa baik Jae-wook dan juga Karina aespa tidak hanya terlihat nyaman satu sama lain, tetapi juga memancarkan energi saudara yang besar. Dan Yorubu setelah melihat berita ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian mereka masih memancarkan energi seperti adik dan juga kakak atau seperti pasangan? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yuselke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.